Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presiden Tama. Hari ini saya akan membahas tentang fase 2, yaitu analisis amortisasi dan rekuren. Fase 2 membahas dua segmen. Segmen yang pertama yaitu melakukan pembahasan analisis amortisasi atas alternatif algoritma penyelesaian dari fase 1, baik untuk dot merah dan dot hijau. Segmen kedua yaitu melakukan konversi algoritma penyelesaian dalam bentuk rekursif, kemudian melakukan analisis rekuren atau solving recurrence relation. Segmen pertama, analisis amortisasi. Analisis amortisasi adalah sebuah teknik matematika untuk melakukan menghitung biaya-biaya rata-rata per operasi dari sebuah algoritma. Tujuannya adalah untuk mengukur biaya total dari sebuah algoritma atau struktur data dalam jangka waktu tertentu, dan memperkirakan biaya rata-rata setiap operasi pada struktur data atau algoritma tersebut. Analisis amortisasi algoritma penyelesaian untuk dot merah. Menentukan letak dot merah, tidak ada biaya yang perlu diamortisasi. Dot merah akan bergerak melalui jalur yang terpendek terlebih dahulu. Untuk menentukan dot hijau, biaya amortisasi untuk setiap iterasi adalah O1. Saat dot hijau sudah terlihat di pandangan dot merah, maka dot merah akan mengejar dot hijau melalui jalur yang terpendek. Biaya amortisasi untuk setiap iterasi adalah O n log n, di mana n adalah sebuah sel pada peta. Ulangi langkah 2 dan 3 sampai dot merah menempel pada dot hijau. Biaya amortisasi untuk setiap iterasi adalah OK, di mana K adalah jumlah percobaan yang perlu dilakukan untuk menemukan dot hijau. Jika dot merah sudah menempel pada dot hijau, maka akan ada pemberitahuan yang telah selesai. Tidak ada biaya yang perlu diamortisasi. Dikarenakan jumlah iterasi yang diperlukan untuk menemukan dot hijau tidak dapat dipastikan, maka biaya atau amortisasi algoritma dinamakan sebagai OK, di mana K adalah jumlah percobaan yang dilakukan untuk menemukan dot hijau. Analisis amortisasi algoritma penyelesaian untuk dot hijau. Menentukan letak dot hijau, tidak ada biaya yang perlu diamortisasi. Melihat cara pandang dot hijau, tidak ada biaya yang perlu diamortisasi. Dot hijau akan melihat letak dot merah. Biaya amortisasi untuk setiap iterasi adalah O1. Menentukan jarak dot hijau dan dot merah. Biaya amortisasi untuk setiap iterasi adalah O1. Jika dot merah sudah sampai ke jarak pandang dot hijau, maka dot hijau akan bergerak untuk menghindari dot merah. Biaya amortisasi untuk setiap iterasi adalah O n log n, di mana n adalah jumlah sel pada peta. Jika jarak dot merah masih jauh dari jarak pandang dot hijau, maka dot hijau akan bergerak secara acak. Tidak ada biaya yang perlu diamortisasi. Jika dot hijau mendekati tembok, maka dot hijau akan bergerak ke arah lainnya. Biaya amortisasi untuk setiap iterasi adalah O1. Ulangi langkah 3 sampai 7 sampai dot merah menempel pada dot hijau. Biaya amortisasi untuk setiap iterasi adalah O n log n, di mana n adalah jumlah sel pada peta. Jika dot merah sudah menempel pada dot hijau, maka akan ada pemberitahuan game telah selesai. Tidak ada biaya yang perlu amortisasi. Jadi, biaya total amortisasi algoritma adalah OKN, di mana K adalah jumlah iterasi yang diperlukan untuk menempelkan dot hijau dengan dot merah. N adalah jumlah sel pada peta. Segmen yang kedua yaitu analisis rekuren atau solving recurrence relation. Analisis rekuren adalah sebuah metode yang digunakan untuk memprediksi waktu atau kompleksitas ruang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan algoritma dengan ukuran masukan yang berbeda-beda. Hasil dari analisis rekuren digunakan untuk memprediksi waktu yang dibutuhkan sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah pada input yang berbeda-beda. Analisis rekuren algoritma penyelesaian untuk dot merah. Yang pertama, konversi algoritma ke dalam bentuk rekursif. Yang pertama, fungsi dot merah, letak dot merah. Memunculkan letak dot merah secara acak di peta. Yang kedua, fungsi dot hijau, mencari apakah dot hijau ada di sekitar dot merah. Jika tidak, maka panggil fungsi bergerak di peta.
Jika iya, maka panggil fungsi mengejar dot hijau. Yang ketiga, fungsi bergerak di peta. Menggerakkan dot merah ke jalur pendek untuk mencari dot hijau. Panggil kembali fungsi mencari dot hijau. 4. Fungsi mengejar dot hijau. Dari jalur pendek untuk bergerak mengejar ke posisi dot hijau dan gerakan dot merah ke arah itu. Panggil kembali fungsi mencari dot hijau. Analisis rekuren algoritma penyelesaian untuk dot merah. Analisis rekurennya yaitu dalam algoritma penyelesaian untuk dot merah, setiap fungsi memanggil fungsi lain secara rekursif. Dikarenakan hal tersebut, analisis rekuren tergantung pada bagaimana fungsi dipanggil kembali. Jika setiap pemanggilan hanya terjadi satu kali, maka fungsi ini akan memiliki kompleksitas waktu linier. Namun, jika beberapa fungsi dipanggil beberapa kali, maka kompleksitas waktu akan meningkat. Terdapat dua pemanggilan fungsi rekursif yang berpotensi menyebabkan peningkatan kompleksitas waktu. Yang pertama, pemanggilan bergerak di peta dari dalam fungsi bergerak di peta. Yang kedua adalah pemanggilan fungsi mencari dot hijau dalam fungsi mengejar dot hijau. Kedua pemanggilan ini hanya dapat terjadi dalam satu kondisi tertentu terpenuhi, yaitu ketika tidak ada dot hijau di sekitar dot merah. Oleh karena itu, kedua pemanggilan ini tidak akan terlalu sering terjadi dan tidak akan mempengaruhi kompleksitas waktu. Dengan demikian, kompleksitas waktu algoritma penyelesaian untuk dot merah adalah O n, di mana n adalah jumlah pemanggilan fungsi. Selanjutnya, analisis rekuren algoritma penyelesaian untuk dot hijau. Mulai fungsi dot hijau bergerak dalam dot hijau, dot merah, dan jarak pandang. Jika jarak dot hijau dan dot merah lebih kecil dari sama dengan jarak pandang, dot hijau menghindari dot hijau, dot merah. Jika mendekati tembok dot hijau menghindari tembok dot hijau. Jika dot hijau sama dengan dot merah, tampilkan dot hijau telah menempel pada dot merah. Jika tidak, dot hijau bergerak secara acak dot hijau bergerak dot hijau, dot merah, dan jarak pandang. Analisis rekurennya yaitu satu, fungsi dot hijau bergerak dipanggil pada setiap iterasi sampai dot hijau menempel dengan dot merah. Jumlah iterasi yang dibutuhkan oleh rekursi ini bergantung pada jarak antar dot hijau dan dot merah. Jika jarak antar dot hijau dan dot merah kurang dari atau sama dengan jarak pandang, maka fungsi menghindar dari panggilan untuk menggerakkan dot hijau menjauhi dot merah. Fungsi menghindari dari tidak memanggil fungsi dot hijau bergerak secara rekursif sehingga tidak ada tambahan iterasi yang terjadi pada kasus ini. Jika dot hijau tidak berada dalam jarak pandang dot merah, maka dot hijau akan terus bergerak secara acak. Fungsi bergerak secara acak dipanggil untuk mengubah posisi dot hijau, dan kemudian fungsi dot hijau bergerak dipanggil secara rekursif. Jumlah iterasi pada kasus ini bergantung pada waktu yang dibutuhkan dot hijau untuk menempuh jarak dari posisi awal ke posisi dot merah. Jika dot hijau mendekati tembok, maka fungsi menghindar dari tembok dipanggil untuk mengubah arah gerak dot hijau. Fungsi menghindari tembok juga memanggil fungsi dot hijau bergerak secara rekursif, sehingga jumlah iterasi tambahan terjadi pada kasus ini. Analisis rekuren algoritma penyelesaian untuk dot hijau. Jumlah iterasi pada rekursif ini tergantung pada jarak antar dot merah dan dot hijau dan dot merah, serta waktu yang dibutuhkan untuk menghindari tembok. Dikarenakan hal itu, kompleksitas waktu rekursi ini adalah O J kali T, di mana J adalah jarak, yaitu jarak antara dot hijau dan dot merah,
dan T adalah waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menghindari tembok. Semakin besar jarak terus hijau dan dot merah, maka semakin banyak iterasi rekursif yang diperlukan agar droid hijau dapat menempel dengan droid merah. Selain itu, semakin dekat droid hijau dengan tembok, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menghindarinya. Dan semakin banyak pula iterasi rekursif yang diperlukan untuk mengatur arah gerak droid hijau agar tidak menabrak tembok. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.